Sobat Prakim, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan kita di Omah Jateng Podcast. Kali ini dengan saya sebagai host, saya Ilham dari bidang pertanahan. Di kesempatan kali ini kita akan ngobrol-ngobrol tentang tanah kas desa atau biasa disingkat dengan tanah TKD gitu. Biasa orang menyebut sebagai bengkok atau segala macam. Nah ini nanti kita ngobrol soal itu. Mungkin masyarakat masih belum banyak yang tahu ya Sobat Prakim, masih banyak yang belum tahu atau asing dengan istilah TKD. Nah, nanti kita kesempatan kali ini kita ketemu atau ngobrol dengan Mas Dika. Mas Dika, salam dulu Mas Dika. Nah, Mas Dika ini kebetulan teman saya Sobat Prakim. Ini teman main bola bareng. Biasanya ngobrol soal bola, kami ini sama-sama Milanisti ya, walaupun saya sudah mulai luntur ini Mas Dika. Kalah terus soalnya ya. Luntur jadi pindah Madrid. Sehat Mas Dika? Alhamdulillah sehat-sehat. Terima kasih ya Mas Dika ya udah mau datang di sini di sela-sela kesibukannya Mas Dika. Mas Dika ini dari saya kenalkan dulu ya Sobat Prakim, ini dari di Permades Dukcapil. Mas Dika ini spesialisasinya ngurusi aset dan keuangan desa. Nah, kalau teman-teman Pemprov ini sudah kenal Mas Dika, saking-sakingnya memfasilitasi desa, Mas Dika itu sering disebut satu kakinya di Pemprov, satu kakinya di desa. Gitu ya Mas Dika ya? Benar. Nah, yang pertama Mas Dika, kita ngobrol TKD nih Mas Dika. Oke. Mas Dika, sebenarnya kalau TKD dengan bengkok itu beda apa enggak sih Mas Dika? Coba bisa cerita nggak Mas Dika sedikit? Iya. Kalau mau bicara tanah kas desa kita harus tarik ke atas dulu ya. Jadi kalau pengelolaan aset itu kan ada dasarnya di Permendagri 1 tahun 2016. Kemudian di situ ada disebutkan jenis-jenis kekayaan desa kan, aset desa. Salah satunya ada yang kekayaan desa yang sumbernya dari asal usul desa. Jadi ketika desa ada itu sudah ada kekayaan desa, itu namanya tanah kas desa gitu sebetulnya. Terus bedanya dengan bengkok apa? Beda apa enggak sebenarnya? Nah, tanah kas desa ini kalau dulu itu kan karena zaman-zaman dulu gitu ya, negara belum se-aware saat ini untuk memberikan kesejahteraan kepada perangkat-perangkat desa. Itu dulu itu perangkat kades, perangkat itu kalau kerja ya dibayarnya pakai tanah kas desa itu. Istilahnya di Jawa ya, itu di Jawa aja tuh istilah bengkok. Oh, istilah bengkok itu hanya di Jawa. Ya, bukan dibayarnya ya. Artinya diberikan insentifnya itu pakai hak hasil pengelolaan dari tanah kas desa. Nah, untuk memisahkan dikasih nama tanah bengkok. Ada lagi namanya tanah bondo deso. Ya, jadi kalau bondo deso itu kalau dikelola hasil pengelolaannya itu masuk ke PADES, kekayaan desa. Kalau kalau bengkok hasil pengelolaannya itu menjadi tambahan penghasilan perangkat. Oh, jadi bedanya seperti itu. Ya. Jadi sekarang jelas ya. Jadi tanah kas desa itu ada yang namanya bondo deso. Kalau itu dimanfaatkan hasilnya masuk ke desa. Ya. Kalau yang bengkok itu kalau dimanfaatkan hasilnya masuk sebagai tambahan penghasilan perangkat gitu maksudnya ya. Ya, walaupun sebetulnya secara normatif sudah nggak ada lagi istilah bengkok. Kalau sekarang sudah tidak ada lagi. Ada. Sekarang seperti apa Mas Dika? Sekarang ya tanah kas desa semua. Sekarang semua namanya tanah kas desa. Semua tanah kas Terus desa. kalau dari pemanfaatannya itu penghasilannya sekarang masuk mana Mas Dika? Ya, sekarang itu namanya tanah kas desa semua ya. Di Permendagri 1 sudah tidak ada istilah bengkok. Cuman di pasal 100 PP 11 tahun 2019 itu masih muncul hasil pengelolaan tanah bengkok dapat dijadikan sebagai tambahan penghasilan perangkat. Itu pasal masih mungkin. Ya, itu. Lah, itu yang makanya sekarang ini kalau di Jawa rata-rata yaitu dipisahkan tanah kas desa yang umum bengkok bondo desa itu ya kalau dikelola nanti ada perjanjian kerjasamanya, kemudian ada peraturan desanya. Sebenarnya sama, bengkok dan tanah kas desa. Bondo desa itu tadi ya, mekanisme pengelolaannya sama sebetulnya. Dengan perjanjian, nanti ada durasi waktunya, nilainya berapa hasilnya, nanti dimasukkan ke rekening desa. Masuk ke rekening desa. Ya, kalau yang bondo desa, tanah kas desa murni itu ya, masuk ke rekening desa, sudah di PAD nanti tinggal di postur APBDes-nya dia mau digunakan untuk belanja apa, sesuai bidang-bidang yang memang menjadi kewenangan di desa. Tapi kalau hasil pengelolaan bengkok, nanti masuk ke rekening desa, dikeluarkan lagi untuk tambahan penghasilan perangkat. Oh, berarti keluarnya nanti beda gitu ya. Kalau bengkok nanti untuk tambahan perangkat gitu. Nah, intinya seperti itu. Berarti memang masih kurang lebih sama karena mengacu ke PP tadi gitu. Ya.
tadi Mas Dika nyebut ini TKD atau tanah kas desa ini kan sebagai bagian dari aset gitu nggih. Kalau selama ini di desa itu, kalau di pemerintah daerah kan ada itu aset itu dicatat aset bahkan sampai meja kursi dicatat. Kalau di level desa saat ini sebenarnya kalau untuk aset desa seperti tanah ini ada nggak sih seperti itu, Mas? Sebetulnya sama ya, tadi yang saya sampaikan regulasinya. Kalau di posturnya Permendagri 1 2016 kan ada apa istilahnya? Tahapan-tahapan pengelolaan aset desa. Salah satunya kan ada penata usahaannya. Jadi ya seharusnya ada bentuk-bentuk pengamanan aset itu ya ada administrasi, ada hukum, ada fisik. Administrasi itu ya datanya tercatat. Aset apapun itu harus tercatat. Ada namanya buku inventaris aset. Itu turunan dari Permendagri 1. Kemudian pengamanan hukum itu kalau tanah kas desa ya disertifikat. Kemudian kalau bangunan ya ada IMB-nya. Kemudian kalau kendaraan misalnya sekarang kan banyak nih kendaraan-kendaraan mobil dan lain-lain itu ya harus ada BPKB-nya, itu pengamanan hukum. Pengamanan fisik misalnya kalau tanah kas desa itu ya pagar gitu ya. Pagar, kemudian dibuat apa? Semacam papan gitu itu tanah ini ya, gitu ya. Betul, ya. Itu kalau kondisi di Jawa Tengah sekarang seperti itu pemerintah desa sudah aware seperti itu belum sih, Mas Dika? Sebetulnya kita dorong terus pemerintah desa juga aware, apalagi sekarang itu dipermudah dengan ada namanya satu aplikasi, itu namanya SIPADES, Sistem Pengelolaan Aset Desa. Itu sudah apa istilahnya? Pencatatan aset yang berbasis aplikasi. Itu kan memudahkan sebetulnya. Kalau di turunan PP 47 ada juga buku aset. Kemudian di di Permendagri 1 ada buku inventaris aset. Kemudian sekarang terbaru ini MCP KPK ada namanya LHI. Ini kan manual-manual semua. Sekarang MCP KPK juga masuk ke tanah kas desa ya? Iya, aset desa. Kemarin kan masih di aset Pemda ya. Sekarang berarti sudah mulai masuk ke desa ya. Lah, kondisi yang seperti ini mau nggak mau otomatis kan desa juga harus mulai lebih aware ya. Lebih aware. Kalau kemarin concernnya hanya di keuangan, Siskudes itu yang penting cash flow-nya, gitu ya. SPJ dan lain, sekarang asetnya. Ya. Terus ini tadi nih ya Mas Dika ya, kalau kita ngobrol soal tanah gitu ya Mas Dika, orang itu ketika ngobrol tanah pasti langsung kepikirannya itu pasti sertifikat gitu ya. Nah, kami atau Prakim ini kan sebenarnya sudah mulai juga membantu Mas Dika. Kami paham bahwa masalah tanah ini biasanya itu karena bukti kepemilikannya itu udah jelas, biasanya kan masalah-masalah itu. Kalau untuk tanah kas desa masalah-masalah yang biasanya ada atau terjadi itu apa Mas Dika ya? Sebetulnya hampir sama ya dengan tanah-tanah punya warga ya. Jadi tanah kas desa pun masih berpotensi ada konflik-konflik pertanahan. Kenapa seperti itu? Karena memang dari sisi pencatatan pun desa belum rapi gitu ya. Satu belum rapi, kedua belum tadi awareness-nya belum tinggi. Jadi kalau kita lihat misalnya banyak tanah-tanah kas desa yang belum bersertifikat, kemudian masih letter C, atau sebetulnya di desa orang-orang desa misalnya atau perangkat desa menganggap ini nih tanah kas desa karena sudah digunakan untuk fasum, untuk jalan, saluran irigasi dan lain-lain, tapi secara de jure-nya itu tidak ada buktinya apa, bukti sertifikatnya itu tidak tercatat dan lain-lain itu. Nah, tadi kenapa kita mulai rapikan dalam konteks tadi terutama yang tanah bengkok ya. Tanah bengkok itu kan sebetulnya itu kan dijadikan tambahan penghasilan perangkat. Idealnya itu tidak ada ini bengkok kades, ini bengkok sekdes. Jadi bengkoknya bengkok desa gitu ya. Bengkok desa yang sudah agak bagus, yang bukan agak ya, sudah bagus itu kayak Boyolali gitu. Boyolali. Jadi statusnya seperti apa? Ya, statusnya dibedakan ya. Ada tanah kas desa, ada tanah bengkok. Itu nanti diperdeskan. Yang bengkok misalnya 10 bidang, ya sudah dikelolakan ke pihak ketiga. Nanti hasilnya berapa? Untuk tambahan perangkat. Ya, total dari 10 bidang ini masuk ke rekening desa. Dan nanti pembagiannya sudah ondosuk gitu ya. Iya. Jadi misalnya kades gitu 5 juta, sekdes 3 juta. Nanti perangkat flat 2 jutaan semua gitu. Itu bagus, satu untuk akuntabilitas, dua pemerataan, sehingga kinerjanya juga meningkat efeknya kinerja. Karena kadang-kadang kalau sekarang ini kan masih ada yang melekat di satu perangkat atau satu kades mendapatkan hak untuk mengelola bengkok X misalnya. Sekian hektar gitu. Ya, kalau yang dapatnya tinggi ya kerjanya semangat, kalau yang enggak ya ngokro gitu. Ya, kira-kira seperti itu. Kalau ini lagi Mas Dika,
Disprakim ini kan juga membantu gitu, karena tahu bahwa salah satu sumber permasalahan itu kan tadi disampaikan bukti kepemilikannya kurang jelas. Berangkat dari situ kami Disprakim ini kan juga memfasilitasi sebenarnya sertifikasi tanah kas desa. Salah satu pertanyaan yang banyak muncul dari teman-teman Pemdes ketika kita membantu memfasilitasi sertifikasi itu Mas Dika, itu terkait dengan sumber pendanaan Mas Dika. Sebenarnya bisa cerita nggak sih Mas Dika, sumber pendanaan di desa ini apa? Kemudian sebenarnya yang bisa dibiayai untuk atau yang bisa untuk membiayai sertifikasi tanah kas desa itu seperti apa? Artinya dari anggaran yang mana gitu Mas Dika sebenarnya? Ya. Silakan Mas Dika. Kalau sertifikat ya di desa itu kan memang itu pasal 6-nya ya, seluruh tanah kas desa itu supaya dapat disertifikat kan begitu. Ya wajib lah, sekarang penekanannya malah lebih tinggi lagi ya, wajib itu ya. Lah pos-posnya dari mana sebetulnya? Lah kita lihat pos yang di desa dulu. Di desa itu kan ada PADES itu ya. Lah potensinya ya dari situ. Kalau mau sertifikat ya dari PADES. Kemudian yang kedua dari ADD. ADD ini dana yang diberikan dari Alokasi dana desa. Alokasi dana desa, betul. Cuman alokasi dana desa ini kan posnya sudah ada ditentukan. Kemudian fokusnya kalau itu kan ke siltap sebetulnya ADD. Jadi sisanya pun sedikit gitu. Ya pos-posnya banyak lah, artinya kalau itu harus di-split lagi ke sertifikat kok kayaknya itu. Ya itu cuman apa istilahnya, sekarang ini kan lagi gencar-gencarnya program PTSL kan, ya lah kita dorong lewat situ. Artinya kemarin saya pribadi juga kebetulan kemarin ke Jakarta rapat dengan Kemendagri, Dirjen Bina Pemdes, kemudian dengan Kementerian ATR. Ini potensi-potensi pensertifikatan di desa ya. Jadi memang memungkinkan sebetulnya tanah kas desa dimasukkan ke program dulu PRONA namanya ya. Oh iya, sekarang PTSL ya. Sekarang PTSL. Sebetulnya memungkinkan untuk dimasukkan di situ. Cuman karena Kemendagri dengan Kementerian ATR belum ada MOU misalnya. Kemudian ditarik linear ke bawah kan kita dengan Kanwil BPN, kemudian di bawahnya lagi PMD Kabupaten dengan kantor kan belum relate gitu loh. Jadi kalau yang PMD-nya aware, desanya aware, itu jalan. Tapi kalau yang tidak ya taunya itu cuma buat warga aja. Oh, berarti malah PTSL sudah masuk, malah tanah kas desa malah nggak didaftarkan gitu ya? Iya kan sayang sebenarnya. Iya. PTSL itu sangat cepat, murah dan biasanya terbit di tahun itu. Sehingga mungkin ini yang perlu gitu, masyarakat atau pemerintah desa ini agar kalau ada program PTSL di desanya itu merupakan kesempatan langka sebenarnya Mas Dika. Mungkin kita bersama lagi karena kami juga ada fungsi untuk memfasilitasi sertifikasi tanah kas desa, perlu lebih sering mengingatkan masyarakat atau pemerintah desa untuk mengikuti program PTSL gitu ya Mas Dika. Kira-kira seperti itu. Kemudian Mas Dika, kalau ngobrol soal tanah kas desa ya Mas Dika, tanah kas desa ini kan posisinya kita kan tahu sendiri ya Mas Dika, di tahun-tahun belakangan ini, di tahun 2002, 2003, 2024, ini proyek strategis nasional atau pembangunan di Jawa Tengah ini kan banyak sekali. Dan itu kan tidak bisa menghindari tanah-tanah yang posisinya merupakan tanah kas desa. Kalau untuk kondisi semacam itu ada Mas Dika yang tanahnya kebetulan terkena pembangunan gitu, ada Mbak? Bukan cuma ada Mas Ilham, banyak. Banyak gitu. Sebenarnya perlakuannya seperti apa Mas Dika? Kalau untuk tanah yang posisinya kena pembangunan untuk kepentingan umum itu posisinya seperti apa Mas Dika? Bisa cerita? Ya kalau sama sebetulnya ya. Kalau format pengadaan tanah kepentingan umum kan sama ya. Acuannya kan kita di PP 19, sekarang PP 39 ya. Itu sama. Cuman kan ada perlakuan khusus. Jadi kalau yang kena itu ternyata tanah kas desa, itu kalau di PP-nya itu kan harus diganti ya, tanah pemerintah diganti dengan tanah. Itu nyambung juga dengan di Permendagri 1. Di Permendagri 1 pasal 25 kan tanah kas desa hanya bisa dipindah tangankan dengan mekanisme tukar menukar. Ya, artinya harus ada tanah pengganti. Nah, turunannya kan ada di pasal 32, ada 3 jenis tukar menukar itu. Kepentingan umum, bukan kepentingan umum, dan selain yang 2 ini. Kalau yang kepentingan umum jelas ya, tadi untuk PSN, jalan gitu, tol, bendungan, sekolah, kantor pemerintahan dan lain-lain. Kalau bukan kepentingan umum ini untuk kawasan industri. Kita dulu pernah proses untuk kawasan industri Kendal. Ya, saya juga ngikutin itu. Ya, itu. Kemudian ada beberapa pabrik-pabrik ya. Sekarang kita sedang proses pabrik Wadimor. Oh, Wadimor di mana Mas? Di Kabupaten Batang. Kemudian pabrik sarung ya. Ya, sepatu Nike di Kabupaten Pekalongan. Terus kemarin yang Demak itu ya pabrik Kino, cuman nggak jadi itu. Ya. Kalau Mas Dika, kalau tadi di
sampaikan Mas Dika ya, ini kan agak berbeda gitu. Berarti kalau tanah masyarakat itu, kalau setahu saya pengadaan tanah itu kan bisa diganti dengan apa saja ya. Artinya orang atau kita, kalau saya lah sukanya itu digantinya dengan uang gitu. Kalau tanah kas desa itu boleh ya sih dengan uang gitu Mas Dika? Ya, kalau prinsip dasarnya ya tadi tanah kas desa harus dicarikan tanah pengganti. Oh, berarti harus tanah gitu. Harus tanah. Kalau ceritanya kenapa nih Mas Dika? Kenapa harus tanah gitu? Ada ceritanya apa enggak? Ya kan itu tadi. Kas desa kan salah satu sumber pendapatan di desa kan. Jadi takutnya kalau nanti diganti uang dibelanjakan oleh pemerintah desa untuk bukan tanah, nanti penghasilan desanya ini nanti berkurang gitu ya Mas Dika. Apalagi tadi misalnya yang tanahnya berstatus sebagai bengkok. Oh ya, tambahan penghasilan perangkatnya tentu saja nanti jadi berkurang gitu ya. Artinya untuk di tahun itu ketika uangnya dibelanjakan mungkin desanya sejahtera, tetapi kedepannya untuk perangkat-perangkat desa yang lain itu ketika ini sudah tidak ada habis ini tentu saja akan mempengaruhi penghasilannya gitu. Maksudnya seperti itu ya. Oh itu ternyata filosofinya itu ya Mas Dika gitu. Terus tadi cerita Mas Dika, ternyata tanah kas desa itu juga memungkinkan kalau diproses melalui bukan hanya untuk kepentingan umum gitu. Tadi ada cerita kawasan. Berarti maksudnya bisa ditukar dengan swasta gitu nggih Mas Dika nggih? Bisa. Cuman mekanismenya yang berbeda. Jadi kalau kepentingan umum itu persetujuannya itu kewenangannya ada di gubernur, tapi kalau bukan kepentingan umum itu persetujuannya di menteri. Oh, berarti lebih strike gitu ya. Artinya persyaratannya atau ini sangat terbatas dan harus sampai kebijakannya sampai menteri gitu. Betul, ya. Berarti untuk kepentingan umum cukup sampai gubernur. Kalau untuk yang swasta gitulah tapi itu boleh tetapi sampai menteri gitu. Contohnya tadi yang di kawasan industri Kendal tadi. Oh. Kalau dalam perjalanannya Mas Dika selama ini memfasilitasi, kan ini kalau sampai gubernur ini yang memfasilitasi Mas Dika apa bukan ini? Ya, di tempatnya Mas Dika ya. Kalau sesuai pergub SOT-nya begitu. Oh gitu. Berarti Mas Dika. Kalau dalam perjalanannya Mas Dika, ada enggak permasalahan-permasalahan terkait dengan sumama tadi lah, baik yang digunakan untuk kepentingan umum maupun yang tukar-menukar dengan swasta tadi karena sampai perlu dengan izin menteri. Ada enggak permasalahan-permasalahan yang pernah dihadapi Mas Dika berkesan gitulah sumama Mas Dika gitu? Ya kalau permasalahan ya, jadi karena ini kan kebetulan ini podcastnya Prakim, Disprakim ya, yang saya sambungkan yang lihat dengan Prakim aja. Sebetulnya pengadaan tanah kalau di tanah kas desa, terutama yang kepentingan umum, itu kan ikutan dari proyek strategis nasional ya. Selain kena tanahnya warga, tanahnya Pemda kan kena tanah kas desa. Itu kan diikat dengan penlok ya. Penlok ini sekarang range-nya agak lumayan lah 3 tahun. Waktunya ya. Kalau dulu undang-undang 2 kan 2 tahun ya. 2 tahun harus selesai. Padahal start penlok sampai ke sampai pelepasan tanah sampai ke musyawarah penetapan harga itu kan sudah hampir setahun sendiri. Jadi dari musyawarah ke cari tanah pengganti ruangnya kan hanya setahun. Padahal misalnya kayak bendungan Pidekso, kemudian jalan tol ini kan satu desa dapatnya puluhan miliar untuk nyari tanah pengganti kan senilai itu ya. Iya, kan itu harus habis ya. Iya harus habis. Makanya kita ketika penloknya habis dulu zaman 2 tahun ya, mesti selalu tanah kas desa yang jadi masalah. Belum selesai untuk cari tanah penggantinya gitu. Iya, karena memang besar gitu nilainya. Iya. Gitu. Makanya kenapa kok di KPPIP kemudian sekarang ada kebijakan arahnya ganti uang dulu. Oh, ganti uang dulu. Dulu itu maksudnya tetap nanti harus ke tanah gitu. Harus ke tanah. Berarti meskipun yang penting selesai dulu gitu nggih. Maksudnya tahapannya selesai. Ya, karena kan PSN itu kan proyek-proyek yang proyek-proyek yang urgent harus segera bisa diselesaikan gitu, kan begitu. Ada limit waktunya juga. Jadi supaya tanah kas desa ini tidak menghambat, ganti uang itu maksudnya kalau sudah ganti uang nanti izin gubernur keluar kan mekanisme pelepasan asetnya sudah diproses, dia bisa langsung konstruksi jalan. Oh, maksudnya biar pelepasannya itu bisa diproses sehingga konstruksinya bisa dibangun gitu. Nah nanti proses nyari tanah penggantinya simultan dengan di luar gitu kalau dulu kesulitannya di situ gitu. Alhamdulillah sekarang berarti mungkin PR-nya sekarang lebih ke nyari tanah penggantinya itu ya Mas Dika. Iya, betul. Nah, mungkin ini pesan buat Mas Dika gitu ya atau kita semua saling mengingatkan ketika nanti ada proses-proses yang penggantiannya sementara berupa uang yang nanti harus dicarikan, ini harus dikawal betul ya Mas Dika ya. Artinya tanahnya itu harus kita kawal betul sehingga nanti memang tanah penggantinya itu betul-betul dibelikan gitu. Jangan sampai nanti lupa gitu ya, bertahun-tahun kita ternyata masih dalam bentuk uangnya tahu-tahu nggak tahu kemana kayak gitu. Itu mungkin yang perlu pengingat kita gitu ya Mas. Ya kalau di istilahnya
Kalau di PP 19, PP 38 ini ya, ini kan sudah ada di pasal 78. Jadi kalau tanah kas desa, bukan tanah kas desa ya, kalau pasal 78, penggantian berupa tanah harus diselesaikan dalam jangka waktu 6 bulan. Walaupun faktanya kan tidak mungkin, tapi artinya itu bisa jadi pegangan kita supaya segera di desa itu kita kontrol, kemudian stakeholder terkait ya. Jadi misalnya instansi pemohonnya, kalau di jalan tol ya PPK pengadaan tanahnya, kemudian kita, kemudian di PMD kabupaten, kemudian kantor pertanahan dan pemerintah desa ini kita semua kerjanya kita ya betul. Siap. Bahkan ada kabupaten yang bagus sebetulnya ini berinisiatif untuk membuat semacam MOU. Dengan siapa Mas Ika? Jadi MOU di antara 5 ini. Jadi dia menginisiasi dalam untuk percepatan proses penyelesaian tanah kas desa sampai beli tanah pengganti dan sertifikat. Ini misalnya kabupaten mana ini Mas? Kabupaten Semarang. Mungkin bisa dicontoh kabupaten lain nanti. Itu ini tugasnya BPN nanti memfasilitasi diukur peta bidang, kemudian disertifikat misalnya. Tugasnya PMD memfasilitasi administrasi di desa dan mengajukan izin ke gubernur. Tugasnya desa nanti administrasi macam-macam. Tugasnya instansi pemohon, ini memfasilitasi macam-macam kepentingan di desa. Nanti kalau mau di appraisal karena harus tanah penggantinya kan juga harus setara gitu ya. Kalau sekarang setara ya Mas Ika ya? Senilai itu berarti maksudnya rupiahnya segitu gitu. Senilai itu beda ya, kalau dulu Permen 4 2007 senilainya itu luas. Jadi kalau yang kena 3.000 meter, penggantinya harus 3.000 meter. Dulu seperti itu. Dulu begitu, dan harus di dalam desa. Kalau Permendagri yang baru senilainya itu appraisal. Berarti tanah kas desa 2.000 meter dinilai appraisal 1 miliar, ya dia harus nyari tanah pengganti senilai 1 miliar. Berapapun luasannya. Bisa lebih luas, bisa lebih kecil. Atau sama atau lebih kecil. Tapi kan nilainya. Betul. Barangkali dia lebih kecil, tapi posisi di pinggir jalan misalnya. Gitu, ya itu. Terus kemudian Mas Dika kalau saya pernah beberapa kali juga ya mendengar beberapa permasalahan tanah kas desa itu memang yang paling banyak itu permasalahan tukar menukar ya Mas Dika ya, di masa lampau terutama gitu. Ya. Bisa cerita sedikit nggak Mas Dika? Mungkin sebenarnya itu masalah yang terjadi itu dulu itu seperti apa sih kok sekarang itu jadi PR-nya Mas Dika lah gitu. Kalau saya pernah dengar juga itu cerita-cerita ada istilahnya tukar menukar masa lampau itu seperti apa sebenarnya Mas Dika? Bisa cerita nggak Mas Dika? Ini agak-agak aneh nih, agak-agak ngeri-ngeri sedap nih. Ya masa lampau itu kan sebetulnya tukar menukar yang kalau sekarang apa ya? Karena kebetulan strike di regulasi itu kan kayaknya mulai Permendagri 4 ya. Dulu-dulu kan nggak terlalu belum tertib gitu. Permendagri 4 2007, kemudian karena tadi ada masalah-masalah itu ya, kemudian direvisi lagi diperbarui ya. Sekarang ada Permendagri 1 2016 dan 1 2016 ini informasi juga ya. Ini mau direvisi lagi. Ini untuk supporting tadi PSN karena ternyata kalau di Permendagri 1 itu kan batasan tanah pengganti boleh di luar desa 1 kecamatan. Kalau di 1 2016 ternyata masih itu sudah susah. Posisi sekarang itu susah. Makanya nanti satu kabupaten ini rencananya. Satu kabupaten ya. Terus balik ke tadi ya. Jadi masa lampau itu kalau sesuai dengan kebijakan dari pusat di klaster itu ketika prosesnya terjadi sebelum tahun 2007 itu masuk kategori masa lampau. Nah ini sama sebetulnya case-case yang seperti ini itu mulai terungkap ya istilahnya, mulai kelihatan itu ketika ada audit dari tadi MCPKPK, kemudian audit BPK, kelihatan ternyata tahun 70 misalnya, tahun 80 ada aset-aset tanah kas desa yang dipakai oleh Pemda, bisa provinsi, bisa SD, SMP atau SMA gitu ya, SMK. Banyak itu ya. Itulah itu zaman dulu kan karena zaman mungkin waktu itu getolnya belum otonomi juga ya, waktu itu masih satu ini. Waktu itu getolnya kan gimana caranya untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Udah pokoknya bangun dulu sekolahnya, administrasi desa, urusan gitu. Belakangan. Nah kan begitu. Karena butuh segera nyari tanah kan susah. Yaudah yang gampang-gampang dulu ya udah tanah kas desa aja pakai. Itu satu. Yang kedua, kadang-kadang misalnya tanah warga yang dipakai, si warganya ini aneh, mintanya tanah kas desa yang dijadikan pengganti. Dan itu enggak ada administrasinya apapun. Dulu saling percaya gitu saja ya. Saling percaya. PR-PR yang lumayan banyak ya Mas Dika ya. Tetapi kayaknya sudah ada kebijakan itu tadi. Mudah-mudahan ke depan kalau dari ceritanya Mas Dika kan sekarang sudah pemerintah juga sudah lebih aware. Bahkan pengaturannya tadi Mas Dika cerita tidak lagi hanya fokus pada keuangan tetapi sudah mulai masuk ke aset. Sehingga ke depan harapannya ini
pemerintah desa ini juga lebih tertib ya Mas Dika ya. Gitu Ya, ya. dan sebetulnya kita sudah mulai petakan ya permasalahan-permasalahan terutama yang ini aset ya tanah khas desa dan lain-lain, bottleneck-nya ada di mana sih? Dan kalau itu exit-nya itu regulasi kayak yang tadi masa lampau misalnya. Di Permendagri 1 kan nggak diatur. Belum ya. Nah, ini coba kita atur, direvisi. Oh, berarti sudah diusulkan gitu Sudah ya. diusulkan 1 itu. Boleh bocorannya enggak ini Mas Dika? Kira-kira apa upaya mengatasi bottleneck-nya itu tadi seperti apa gitu? Kalau yang masa lampau Kata nanti kunci aja enggak apa-apa. nanti kewenangannya kemungkinan didelegasikan ke bawah ya. Kita belum tahu apakah itu nanti gubernur atau bupati. Bupati kan karena banyak SD itu ya. Cuman gubernur kan karena fungsi kepanjangan tangan pemerintah pusat. Plus juknis-juknisnya itu satu contoh itu. Yang kedua masalah alih fungsi. Ini kan Alih fungsi banyak dari tanah khas desa. Iya, jadi banyak ya. Tanah khas desa sekarang itu identiknya kan sawah. Nah, kemudian barangkali desa-desa yang sudah berpikiran maju, pengen bangun. ya ini tanah khas desa saya sawah, tapi posisi di pinggir jalan dekat pasar. Ini kalau tak bikin ruko, Oh, disewakan gitu ya. income benefitnya kan lebih tinggi. Cuman dia nggak ngecek dulu tata ruangnya. Ya, padahal kalau menyalahi tata ruang itu kan pidana. Ya. Apalagi sekarang ada namanya LSD. Nah, itu kan berisiko. Nah, kadang-kadang desa-desa itu tidak konsultasi dulu ke dinas Permasdes kabupaten, main bangun Langsung. aja. Iya, menarik ya Mas Dika ya. Iya. Tetapi saya kira diskusi kita atau ngobrol kita cukup dulu Iya, ini Mas Dika. siap. Mungkin kita bisa ngobrol lain kali mungkin dalam tema yang berbeda gitu ya Mas Dika. Oke, siap. Matur nuwun banget ini Mas Dika sudah siap. ngobrol dinyempatkan waktunya di Prakim di Omah Jateng Podcast. Sehat selalu buat Mas Dika dan untuk sobat Prakim jangan lupa cuci tangan sampai bersih. Cukup sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.